Nah, sekarang yang terjadi adalah negara ini seolah-olah anti kritik. Negara seolah-olah menganggap apapun yang dilakukan adalah sesuatu yang sudah benar, sesuatu yang yang selalu harus didukung oleh publik. Sobat sekalian, kita tidak bisa menyangkal ada banyak sekarang ini kegelisahan di publik bahwa ternyata kebebasan kita berekspresi belakangan ini itu kemudian secara perlahan ada rasa terkikis, terancam gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya karena secara sistem, secara regulasi negara kita menjamin kebebasan berekspresi. Ada banyak kuat, konstitusi kita sangat kuat di sana. Tapi fakta di lapangan rasa-rasanya itu terjadi. Bahkan ada fenomena yang lebih menarik lagi. Nanti kita akan bersama dengan sosiolog dari Universitas Hasanuddin, Bapak Sawedi Muhammad, Dr. Sawedi Muhammad. Kita akan bersama mengulas soal kebebasan berekspresi ini. Karena kita lihat misalnya, saya sendiri ini mengalami gitu ya. Kalau dulu-dulu biasa kita bebas bercanda saja, apa macam-macam. Tapi sekarang ini, jangankan untuk banyak bergerak ini, tapi membuat saja status di medsos, itu kadang kita menulis, lalu kemudian tiba-tiba harus menghapus lagi. Ada ancaman-ancaman yang kita harus ini gitu ya. Padahal tekanan itu jauh lebih berbahaya secara psikis daripada yang lain. Kita akan bersama Pak Saudi, kita akan tanya kepada beliau, ini apa yang terjadi sebenarnya di negara kita sekarang ini? Di saat konstitusinya kuat, pemerintahannya juga dipilih secara demokratis, tapi rasanya secara psikologis di antara kita, orang per orang ini ada sesuatu yang tidak nyaman gitu loh. Ini apa sebenarnya? Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan yang cukup kritikal ya, yang saya kira memang akhir-akhir ini menjadi persoalan publik yang mengemuka, di mana di satu sisi secara konstitusi kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bahkan secara internasional itu dikaitkan langsung dengan kebebasan dalam kerangka human rights. Kebebasan berekspresi itu bagian dari hak-hak asasi manusia. Nah, memang kalau kita lihat dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita kembali ingin merefleksikan kebebasan berekspresi itu dalam situasi yang genting. Nah, yang pertama, memang ada persoalan mendasar dan itu menuntut kita semua mestinya harus melakukan review secara komprehensif dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kalau dulu pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu disusun, kebebasan berserikat dan berkumpul itu pengertiannya masih sangat simplistik. Di mana orang berserikat dan berkumpul itu ya mengumpulkan orang dan secara fisik ya, kemudian berekspresi, mungkin berorasi, berpidato dan lain sebagainya. Tapi kebebasan berekspresi hari ini itu jauh lebih kompleks ketimbang pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Dan saya kira juga itu bagian dari proses dinamika interaksi antara state and citizenship. Jadi dan mestinya juga itu yang harus disikapi secara sangat produktif, bukan justru melanggengkan sifat-sifat yang otoritarian atau tiran gitu loh. Nah, dimana kalau kita lihat kebebasan berekspresi hari ini itu kan channelnya macam-macam, bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook, platform media sosial dan semacamnya, itu menjadi lalu lintas atau jalan tol yang membuat orang bisa menyampaikan unik-uniknya secara langsung tanpa melalui proses editing dari sebuah komite yang bisa melakukan screening terhadap konten-konten itu gitu loh. Ya. Nah, saya kira dituntut kearifan sekali lagi oleh negara untuk tidak serta-merta menjadikan gegap gempita informasi ini sebagai sesuatu yang mengancam eksistensinya gitu loh. Ini justru kalau menurut saya bisa dianggap sebagai sebuah tantangan di mana konten-konten itu apabila dilakukan semacam public education yang secara sistematis
itu bisa justru masyarakat membuat konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif gitu loh. Ya. Nah, kalaupun pada akhirnya sekarang konten-konten itu banyak menyerang otoritas negara, artinya itu ruang bagi negara untuk melakukan introspeksi. Berarti ada yang salah dari proses perumusan kebijakan. Bukan malah menciptakan buzzer-buzzer itu ya? Ya bukan, bukan. Nah, sekarang yang terjadi adalah negara ini seolah-olah anti kritik. Negara seolah-olah menganggap apapun yang dilakukan adalah sesuatu yang sudah benar, sesuatu yang yang selalu harus didukung oleh publik. Dan yang memiriskan menurut saya karena kemampuan negara yang yang kapabilitasnya ini cenderung menurun dalam melakukan proses convincing publik tentang segala macam kebijakannya. Negara justru menggunakan buzzer-buzzer segala macam ya. Itu buzzer-buzzer yang berbayar segala macam dan cenderung mereka juga melakukan itu dalam kerangka yang menurut saya dalam konteks etika bermedia itu sudah melampaui batas-batas itu gitu loh. Mereka juga memberikan informasi yang tidak berimbang, kemudian sangat subjektif, bahkan cenderung melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang justru memberi masukan yang sangat konstruktif terhadap otoritas pemerintahan gitu loh. Nah, saya kira ini memang yang perlu dijembatani. Tadi itu berkaitan dengan pembunuhan karakter gitu ya. Jadi salah satu ketakutan tanda petik ya, ketakutan yang dihadapi sekarang masyarakat sipil itu kan ketika dia melakukan upaya kritik terhadap pemerintah, justru yang muncul itu kan bukan kritiknya gitu, tapi yang muncul adalah behind yang tidak pernah dipikirkan, itu kemudian tiba-tiba muncul serangan macam-macam yang seolah-olah tidak ini itu. Jadi, ancaman itu lebih ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya itulah cerminan dari situasi negara yang tidak mengikuti ritme dynamic governance. Di mana semestinya ketika prinsip-prinsip dynamic governance, good corporate governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi guidance, menjadi acuan, maka kritik-kritik dari publik itu justru dianggap sebagai masukan yang konstruktif gitu loh. Bukan dianggap sebagai sesuatu yang merondong kewibawaan negara. Nah, lain halnya umpamanya kalau berita-berita hoax atau berita-berita fitnah atau black campaign atau smear campaign, itu saya kira itu tidak ada toleransi. Ya. Tapi kalau masih sebatas memberikan masukan konstruktif, bahkan negatif campaign, itu tidak ada masalah. Karena dalam kerangka kayak negatif campaign, kemudian juga kritikan-kritikan segala macam, saya kira itu dianggap sebagai masukan yang konstruktif dan justru negara bisa belajar banyak dari situ. Dan itu kan bagian dari reaksi publik yang bisa bersifat spontan, bisa juga reaksi yang sistematis yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dan mestinya itu dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki pola komunikasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih responsif, bukan justru reaktif dan melakukan tindakan-tindakan represif gitu. Ini kan sangat bertentangan dengan konstitusi, Ustaz. Ya, karena ini kan tidak bisa dibantah sekarang ini fenomena sosial yang terjadi gitu ya. Ya. Kita mau tarik ke pendekatan untuk sosiologinya gitu. Misalnya akhirnya kan terjadi kubu di medsos pun juga akhirnya kemudian ada disebut ini kubu ini, basirnya akan main di sini. Ini kubu ini. Jadi akhirnya kan, nah ini kan tidak sehat di negara ini kalau seperti ini kan. Nah, kira-kira itu gimana bagusnya? Ya, sebenarnya berharap juga sepenuhnya kepada aktor negara untuk menertibkan tanda petik kelompok-kelompok yang bertikai di media sosial itu juga sesuatu yang tidak mungkin. Jadi di satu sisi sebenarnya fungsi penindakan oleh negara harus berjalan, tapi di sisi lain fungsi public education juga harus berjalan. Dan saya kira ini yang belum maksimal ya. Ini yang belum maksimal. Jadi dimensi dimensi penegakan aturannya yang menurut saya masih berlangsung secara sangat serampangan, tetapi di sisi lain dimensi public education-nya ini yang belum berjalan secara maksimal gitu loh. Bahkan kadang pemerintah menurut saya kontraproduktif dengan menyewa
buzzer-buzzer itu segala macam. Jadi ibarat apa namanya, peperangan di media sosial itu, media sosial ini dianggap sebagai palagan untuk saling caci, dan saya kira itu tidak akan pernah bisa berhenti kalau apa namanya, proses mediasi dan juga public education dari pemerintah tentang bagaimana menggunakan media sosial itu secara lebih produktif itu dijalankan secara maksimal. Kalau tidak, ya seperti hari ini, jadi hanya persoalan like and dislike, hanya persoalan apa namanya, si A mendukung ini, si B mendukung ini, maka proses itu apa namanya, tidak akan berhenti, Ustaz. Tadi kan disebut ada dua ya, ada pendekatan negara, institusi negara yang bergerak, lalu kemudian ada di sektor di masyarakatnya soal edukasi gitu ya. Nah, negara ini kan justru yang problem adalah ketika menggunakan undang-undang IT. Ini kan justru publik menganggap ini jargon gitu ya. Itu gimana itu? Sebenarnya tidak ada masalah. Ini kan negara di satu sisi memang fungsinya harus mengatur. Ya. Karena kalau negara tidak mengatur itu berarti ada persoalan dari segi liberty. Nah, di mana liberty ini dikaitkan dalam konteks bernegara bahwa ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ada rambu-rambu. Jadi tidak semua orang bisa mengemukakan pendapatnya secara serampangan gitu loh. Ada koridornya. Tapi di sisi lain, negara juga harus menghargai apa yang disebut dengan freedom. Jadi ada kebebasan untuk berekspresi, ada kebebasan untuk mengemukakan pikiran, ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Meskipun itu bernuansa kritikan, bernuansa mengoreksi kebijakan pemerintah, itu tidak mesti harus dibawa semuanya karena undang-undang IT, ITE gitu kan, segala macam. Jadi semestinya di sini harus ada proses pembelajaran di antara keduanya gitu loh. Di mana masyarakat juga harus apa namanya, tidak bisa dibenarkan juga semua, Ustadz, ketika semua ujaran kebencian bebas dilakukan di media sosial tanpa batas, tanpa bukti, tanpa apa namanya, tanpa cross check segala macam. Kemudian negara juga tidak serta-merta menjadikan undang-undang itu tadi sebagai sesuatu yang bisa apa namanya nih, bisa menghambat kebebasan publik untuk berekspresi. Dan yang mengkhawatirkan tadi itu, negara mestinya tidak perlu menggunakan buzzer-buzzer ini secara eksesif gitu loh. Itu tidak perlu gitu loh. Karena itu menandakan ketidakmampuan negara untuk mengelola interaksi sosial yang positif dengan warganya gitu loh. Ya. Ini yang menjadi concern. Artinya kalau dalam konteks itu sebenarnya ini kan fenomena baru memang soal ada buzzer-buzzer ini kan. Ya. Dan sebenarnya dia di luar sistem tapi faktanya dia menguasai gitu. Nah itu kan ternyata ini mengindikasikan betul bahwa negara gagal mengelola komunikasi dengan warganya gitu ya. Ya betul. Nah sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ini, Ustaz, saya tidak melihat bahwa buzzer ini terlepas dari sistem negara. Enggak. Buzzer ini terintegrasi dengan aparatur negara. Kenapa? Kita lihat itu budget untuk buzzer-buzzer itu kan dianggarkan di portofolio kementerian tertentu segala macam. Maka dibungkuslah lewat program sosialisasi segala macam gitu kan. Dan apa namanya? Saya kira itu sudah menjadi bagian dari negara. Dan saya kira apa namanya, ini fenomena yang tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama. Karena apa? Bayangin kalau sekelompok buzzer yang dibayar oleh negara yang hanya untuk meyakinkan publik dengan melakukan berbagai cara, ya bahkan menghalalkan segala cara, di sisi lain ya pasti masyarakat akan melawan dengan menggunakan segala cara. Jadi saya kira kembali lagi ke aktor negara ini, pengambil keputusan tertinggi ini ada di eksekutif dan tentunya juga di DPR RI, supaya bisa merumuskan bagaimana supaya pola komunikasi ini tidak perlu melalui perantara, tidak perlu memakai agensi-agensi yang berbayar gitu loh. Negara mampu kok melakukan itu, komunikasi langsung dengan warganya. Dan saya kira itu bisa berlangsung secara lebih interaktif, lebih dinamis, lebih terbuka, dan lebih honest. Dan saya kira itulah esensi bernegara. Kenapa negara harus memakai perantara gitu? Kenapa harus negara pakai calo untuk berkomunikasi dengan warganya? Padahal dia dipilih secara demokratis gitu kan? Secara demokratis, secara langsung.
Harusnya sangat relasinya terbuka. lebih dekat dengan konstituen sama warga, Konstituen, tidak betul. perlu ada sekat gitu ya. Iya. Ya. Makasih Pak Sawir, ini luar biasa diskusi ya. Catatan kita tadi adalah soal buzzer ini harusnya tidak boleh dipelihara dalam jangka waktu yang lama. Betul. Harus ditinjau kembali dan dihilang karena ini bukti bahwa negara kita gagal membangun komunikasi dengan masyarakatnya. Padahal dia dipilih secara demokratis, bukan dipilih melalui MPR. Betul. Makasih Pak Sawir, luar biasa masukannya. Ini ada banyak gagasan, ide yang bisa kita bangun diskusi lebih lanjut. Sekali lagi saya selalu memberi disclaimer pada akhir diskusi bahwa kita boleh saja berbeda pendapat, itu tidak masalah dalam iklim demokrasi. Dan berbeda pendapat tidak sebuah kekayaan. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menghargai pendapat yang ada itu untuk kemudian berupaya maksimal mencari titik yang mendekati kebenaran. Semoga di waktu lain kita bisa bertemu kembali dalam tentu dengan tema-tema yang lebih aktual. Pemirsa sekalian.